Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Podcast Beca, Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Kaleidoskop. Kali ini saya ditemani Ibu cantik, Ibu Atika Pertiwi, yang menghasilkan omset dan keuntungan ratusan juta per bulan. Kira-kira apa yang dilakukan seorang Ibu Atika Pertiwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Atika? Alhamdulillah sedang kurang baik, tapi Sedang kurang baik, ya. sedang flu ya. Flu ya, karena cuaca mungkin Bu, Iya, ya. betul. Selamat datang di Podcast Beca. Senang sekali ketemu dengan Ibu ya. Teman-teman di luar, Bu Atika mau tahu nih, apa sih yang dilakukan seorang Ibu Atika sampai bisa meraup omset ratusan juta per bulan gitu? Silakan Bu Atika. Kalau untuk sampai ke titik yang sekarang ini, itu perjalanannya itu sudah sangat jauh ya. Sangat jauh. Sangat jauh. Dan itu butuh kerjasama yang baik antara saya dan suami, karena saya berdua sama-sama merintis usaha ini. Awalnya sebenarnya cuma suami, setahun kemudian menikah dengan saya. Alhamdulillah membantu dan memberi beberapa masukan agar usaha ini lebih maju. Dan seperti sekarang ini, itu tidak lepas dari kalau saya bilang mungkin itu dari sedekah, seperti Sedekah. itu. Betul. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa awalnya Bapak ya. Iya, betul. Lalu kemudian Ya. Awalnya itu 2016 itu sebelum menikah dengan saya, tapi saya juga mendampingi pada saat itu, tapi belum menikah. Oh, gitu. artinya awal ini masih single ya? Iya, betul. Jadi usaha inilah yang mempertemukan. Sebenarnya kalau mempertemukan tidak, karena sudah dari awal sudah bersama. Lalu untuk menempuh jenjang yang lebih serius, suami saya perlu suatu pegangan untuk bisa menghidupi saya, seperti itu. Dan awalnya itu dia sudah punya usaha lain, yaitu warnet di tempat yang sekarang ini, warnet. Cuma karena pada masa itu teknologi sudah semakin maju, orang-orang sudah meninggalkan warnet, dan semua sosial media, bermain game sudah semua ada di genggaman, yaitu handphone, dan mulai meredup. Akhirnya kami coba berbincang, bilang apa yang harus usaha apa yang harus dilakukan, atau apa yang harus dilakukan untuk agar warnet ini tetap bertahan. Tapi sepertinya untuk warnet itu sudah sangat sulit ya, karena semua orang sudah punya di genggaman kan, semuanya sudah ada di genggaman. Jadi kita mencari usaha apa yang bisa berjalan lama dan itu tidak lekang oleh waktu. Dan kami berpikir sepertinya itu warung makan, karena setiap hari orang butuh makan. Setiap hari orang cari makan, dan berpikir kembali apalagi ya yang makanan apa yang harus dijual, kan sudah ada warung makan, makanan apa yang harus dijual. Dan kembali lagi, kalau untuk memberi saran kepada suami pada saat itu, kalau untuk memulai suatu usaha kita harus mencari yang dekat dulu agar kita bisa mencintai, kemudian dia berpikir yang dekat itu adalah ayam, karena dia dari kecil dia sudah bergelut dengan dunia ayam, karena orang tuanya adalah pengusaha ayam, ternak dan menjual, beternak ayam potong dan menjual ayam potong. Dan dia juga sudah dihidupi dari itu sejak kecil, sudah makan itu sejak kecil. Jadi kita berpikir, suami saya berpikir, bagaimana kalau ayam crispy, karena semasa kuliah juga dia sangat senang makan setiap hari ayam crispy terus. Akhirnya bilang baiklah kita coba itu, dan akhirnya meramu dan menemukan formula yang cocok yang disenangi oleh suami saya, dan berdirilah warung itu pada saat itu. Tapi belum punya nama. Berapa lama jalan usahanya, terus terjadi chemistry yang luar biasa, dipersatukan maksudnya gitu?
Mungkin itu setelah menikah ya, setelah menikah. Setelah menikah Iya. baru muncul ide-ide. Ya, ide-ide untuk mengembangkan kembali. Kan pada saat hanya ayam crispy, Ayam crispy. tidak punya nama. Ya, hanya gerobak, simpan ayam, dan tidak ada nama sama sekali, tidak ada nama warung sama sekali. Kemudian setelah menikah, banyak teman-teman, kerabat, keluarga yang bertanya kalau mau beli mau beli, bilang apa namanya warung ta? Kalau bertanya orang di mana Ki beli ini, apa? Aku bilang tidak ada namanya, tidak dijelaskan saja, bilang di Pasar Tua samping jembatan begini, karena memang pada saat itu kan masih sendiri di Pasar Tua pada saat itu. Akhirnya lama-lama kami berpikir kayaknya butuh Ki nama, supaya gampang Ki juga jelaskan sama orang, gampang jelaskan sama orang, dan itulah kami mencari nama yang merepresentasikan apa yang kami jual. Dan timbullah Cik, nama belakangnya itu Prof Cik. Dan sepertinya itu kalau kita dengar itu sudah sangat tergambar ayam, itu ayam. Kalau Prof itu kalau Profnya itu ya seperti saya ceritakan tadi, sebelum suami saya lahir, orang tuanya sudah bergelut di dunia ayam. Dan kalau sependek pengetahuan saya, mungkin pada saat itu mertua saya itu adalah pengusaha peternak dan penjual ayam potong pertama dan pada saat satu-satunya di Bulukumba. Dan dia sudah bergelut dari sejak kecil, dia sudah bergelut dari dunia ayam. Dia sudah melihat bagaimana memvaksin, memberi makan ayam, panen, memotong, menjual, membersihkan, dia semua sudah tahu. Jadi istilahnya mungkin kalau dari kecil dia sekolah, dia sudah profesor mie ayam. Seperti itu akhirnya dinama Prof Cik, ya profesornya mie ayam. Profesornya ayam. Prof Cik. Jadi Bapak di rumah dipanggil Prof. Seperti itulah. Iya benar sekali, karena dari 2016 sampai sekarang, memang sekarang yang lagi viral ketika disebut nama Prof, ya saya awalnya juga sih mencari-cari kenapa sih sampai di profesor sih, kenapa tidak ada kata lain, pasti ada filosofinya lah gitu. Ternyata di keluarga memang sekiranya dokter itu sudah spesialis, spesialis ya. Seperti itu. Nah, ada tidak dalam perkembangannya itu kendala-kendala yang dihadapi? Kalau kendala itu sangat amat banyak ya, sangat amat banyak. Kalau dari awal suami saya merintis itu mungkin saya kurang tahu sampai saya menikah, tapi sepertinya itu aman-aman saja sampai akhirnya menikah dengan saya dan saya mengandung. Tapi pada saat itu saya mengidam parah. Jadi suami saya konsentrasinya terpecah antara mengurus warung dan saya sendiri. Jadi akhirnya meminta bantuan mertua, meminta bantuan ibunya untuk mengelola warung ini, dan sepertinya prinsip kami dan prinsip orang tua itu berbeda. Dan orang tua juga susah untuk diikutkan ke prinsip kita. Dia tetap kokoh pada prinsipnya dan akhirnya usahanya agak sedikit apa ya istilahnya, dan tapi tidak hilang. Sampai tutup kan gitu. Tidak sampai. Mungkin pada saat seandainya mertua saya tidak kekeh tetap menjual, mungkin sudah tutup. Karena sering percekcokan, tidak setuju, seperti ini tidak ada yang cocok. Artinya mereka belum tahu rasa pasar. Seperti itu. Dia seperti ini Kak, misalnya ya contoh, kalau saya dan suami kalau ada sisa kan kita tidak bisa patok ini sampai kita tutup sampai jam sekian, tapi belum tentu ini habis sampai jam sekian, belum tentu habis, kita tidak bisa prediksi bilang ini habis jam segini. Akhirnya biasa ada yang tertinggal. Kalau menurut kami dan suami itu, kalau ada yang tertinggal sudah, meskipun itu masih bisa dimakan, itu dikonsumsi pribadi, tidak untuk dijual. Karena kalau saya sebagai pembeli, sebagai konsumen, kalau membeli sesuatu yang kurang pantas untuk dibeli, memang wajar untuk masih bisa untuk dimakan, tapi kayaknya untuk dijual itu masih kurang cocok. Tapi mertua saya tidak seperti itu. Mertua saya bilang, ini masih bisa kok dimakan, mubasir gitu, dibuang, mubasir apa kalau banyak. Dan suami dan saya tidak bisa terus memantau di situ, karena pada saat itu saya tidak tinggal di warung. Jadi sebatas kita memberitahu, dia mendengar tapi tetap menjalankan. Akhirnya pembeli lama kelamaan menghilang. Seperti itu. Seperti itu. Setelah menghilang, untuk kembali mengembalikan rohnya itu, Prof,
pada saat itu Seperti Kak, apa? saya dan suami bilang daripada cekcok terus begini tidak enak orang tua, tidak enak Betul. orang tua. Bagaimana kalau kan saya punya rumah orang tua di Goa, dan bagaimana kalau kita tinggal di sana, buka di sana, Iya. buka di sana. Biar mi yang di sini mama mi yang kelola, Iya. biar mi yang begitu sesuai mi dengan dia lah, tidak bisa mi ganggu, Benar. tidak bisa dan akhirnya kami ke Goa, dan di sana tanpa perencanaan yang matang, bangunan belum 100% rampung, kami sudah paksakan jualan. Kami sudah paksakan jualan karena modal kami juga sudah menipis saat membangun usaha itu sudah menipis, jadi belum rampung 100%. Sudah jualan, akhirnya ya tidak sampai seminggu jualan tutup Di Goa itu. di Goa itu ya, tidak sampai seminggu jualan tutup. Kemudian suami sempat menganggur beberapa lama, hampir sebulan mungkin. Pusing, kita mau kembali ke sini, malu rasanya, atau malu. Kita tetap di sana juga bingung mau apa, tidak ada pemasukan. Akhirnya suami punya pengalaman sebelum menikah, saat kuliah dia pernah bekerja di suatu perusahaan distro, perusahaan baju begitu di Makassar, dan dia berpikir bagaimana kalau saya apply lagi ijazah saya ke apa namanya, distro. Akhirnya dia berkeliling dan akhirnya nihil, tidak ada panggilan sama sekali. Dan pada suatu hari dia lewat kantor Gojek. Kantor Gojek pada saat itu buka pendaftaran untuk driver. Suami saya mendaftar di situ, dan alhamdulillah dari driver Gojek itu alhamdulillah bisa menghidupi saya dan anak-anak saya, dan penghasilannya juga lumayan. Ya, tapi cuma itu harus ditinggalkan terus karena harus di jalan terus. Benar ya. sekali. Nah, akhirnya akhirnya pada saat itu pandemi. 10.000 pun mungkin itu sangat susah untuk dibawa pulang. Akhirnya suami bilang tidak bisa ini kalau saya tidak begadang, kan biasanya dia keluar subuh pulang maghrib, dan tidak bisa ini kalau saya tidak full di jalan satu hari full mencari orderan. Akhirnya bilang pulang Meki saja dulu di Bulukumba, kalau sudah baik Mi lagi di sini kembali Meki. Akhirnya diantar Kak pulang. Pas pulang di sini ternyata diberlakukan PSBB di Makassar, tidak bisa, tidak ada akses untuk lewat di Bantan Kembar, tidak bisa. Lintas kabupaten tidak bisa. Teman-temannya juga sudah melakukan, jangan Mi dulu kembali, percuma Ji. Akhirnya berpikir, oh ya sebelumnya saya ke Makassar, saya pernah jualan juga fire chicken, karena pada saat itu saya sangat susah untuk ke warung karena ada anak saya. Jadi akhirnya suami bilang bagaimana kalau kita jualan dari rumah. Tapi saya berpikir apa yang lagi viral sekarang? Yang lagi viral itu ayam yang saus pakai saus keju. Bagaimana kita coba, jadi diramu lagi, alhamdulillah dapat formula yang cocok dengan lidah kami. Dijual alhamdulillah laku laris, tapi tidak sampai berapa lama kami berhenti. Saya lupa kenapa saya berhenti. Jadi saya pada saat kembali, bagaimana kalau kita buka lagi itu di rumah Meki saja lagi, karena PSBB juga di situ, di rumah Meki saja lagi. Pada saat itu pembeli alhamdulillah kembali ramai, dan akhirnya sepertinya sudah tidak bisa dari rumah, tidak bisa kalau saya sendiri. Akhirnya kita kembalikan lagi ke warung yang tadi sudah hampir tutup. Ya, kembalikan lagi ke situ, memperbaiki diksi, diperingatkan kembali kepada mertua. Lihat Meki, prinsip tak kita pakai begini Mi, diberitahukan, disampaikan dan baik-baik. Akhirnya dia mengerti, karena dia juga mungkin kasihan lihat cucunya, bilang kasihan pulang balik ke sana kemari, bilang urus Mi Padeng. Akhirnya orang tua mengalah juga. Iya, mengalah juga, dan akhirnya kembali Mi jualan di warung. Dan di situ pembeli sudah mulai kembali lagi, dan tapi hanya sebatas itu fire chicken. Tapi kami lihat bila apa lagi yang bisa diolah dari ini. Tapi ayam. Sebelumnya itu ada nggak belajar ilmunya tadi, selain tadi jual, pernah nggak ikut kursus atau apa, atau memang penikmat saja lalu kemudian bikin usaha sendiri? Kalau kursus saya tidak pernah, Kalau suami saya itu penikmat, betul penikmat, dan saya senang bereksperimen, senang bikin sesuatu, dan itu mungkin menurun dari ibu saya. Ibu saya juga sangat senang membuat apa-apa. Jadi kalau misal dia lihat sesuatu bisa bikin itu, coba-coba. Jadi ini hasil eksperimen. Betul. Sampai kalau dia suka, oke, gitu. Dan akhirnya dicoba banyak juga
tidak cocok deh, tidak deh, iya. tidak baik, ininya kurang deh, ininya cuma kan itu masalah selera sebenarnya. Karena contohnya ini ada produk saya yang geprek bakar, itu geprek bakar ya. Saya melihat banyak sekali bakso bakar, ya, banyak sekali yang bakar-bakar. Bagaimana kira-kira kalau geprek bakar? Saya coba bagaimana kalau dibakar kayak ayam bakar begitu, kayaknya tidak cocok, digeprek dulu toh digeprek. Jadi akhirnya dapat formula untuk geprek bakar. Kalau suami saya awalnya tidak suka, tidak senang, jangan mi deh, jangan mi. Tapi saya merasa tidak deh, bagus ini. Ya. Tiba-tiba saya kasih coba lagi saudara saya. Tidak sempat berkelahi dulu. Tidak. Kasih coba lagi saudara, bilang saudara, enak ini, jual mi, bilang suami. Jadi suami kayak bilang, Jami tentang lah begitu, coba mi padeng, coba mi. Dia juga biasa tidak ada tawari orang, atau kan tidak ada juga itu menu, belum ada menu, tidak ditawari orang. Jadi akhirnya itu saya lagi bilang, Kak ada menu baru begini. Untuk menentukan tolak ukur bahwa pelanggan suka kita punya produk ini kan eksperimen. Ada berapa kali nih terganti ini, berapa kali dibuat suatu eksperimen sampai nyaman, enak di lidahnya pelanggan. Kalau itu hanya tergantung dari seleranya suami, karena saya bilang suami itu sangat senang, dia kemana-mana ini beli ayam crispy di Makassar, tidak hanya satu tempat, dia keliling dan mungkin itu saya merasa dia ini dia ayam crispy addict yang suka sekali itu. Jadi mungkin dia lidahnya ini paling universal mungkin kalau untuk kalau untuk ayam crispy. Jadi itu setiap dicoba, setiap dibuat dikasih coba, kalau tidak suka tidak, kurang ininya. Jadi tidak perlu lagi memburu ya betul. Untuk melakukan suatu penelitian. Karena sudah ada profesornya. Iya betul seperti itu. Lagi ini teman-teman di luar pasti juga penasaran nih. Tadi disampaikan bahwa nanti dimulai itu pada saat COVID ya. Betul. Lalu kembali lagi. Seberapa lama seorang Ibu Atika ini dia lakukan eksperimen sampai mentok, saya tidak mengubah lagi racikan saya, sudah seperti ini. Ya, ini sebenarnya ini yang dari awal yang disuka sama suami sudah tidak pernah dirubah. Nggak pernah dirubah dari awal ya? Dari awal tidak pernah dirubah. Yang cuma hanya ditambah beberapa sambal, hanya ditambah untuk menjadi pembeda dari yang lain, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Dan aku boleh tahu nih, berapa porsi per hari nih? Kalau sekarang? Iya, kalau sekarang. Kalau dirata-ratakan, kalau mungkin per ekornya ya, berapa ekor per hari itu dirata-ratakan 100 per ekor, bisa 100 lebih. 100 per ekor? Iya, bisa lebih. Wow. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Luar biasa, artinya kalau 100 per ekor. Ya. Dan ini mungkin berapa kali berapa ya? Kalau dipikir itu 100. Awalnya itu yang pada saat saya bilang itu mertua saya yang kekeh dengan prinsipnya, 3 potong pun belum tentu ada yang beli. 3 potong pun. Nah, sampai beberapa yang kalau waktu awal-awal kembali sudah yang bertanya, habis 5 ekor, padahal itu sudah sampai 50 ekor. 5 ekor ukurannya dia ya. Habis 5 ekor, habis 10 ekor ya biasa. Suamiku senyum dia bilang, "Iya, 50 mi." Terus apa tanggapannya orang tua? Kalau orang tua, kalau dari mertua saya, dia mungkin sudah sadar, Bang, betul. Mungkin saya salah selama ini karena dia selama saya di Makassar hampir setahun dia terapkan terus itu, tapi dia juga kekeh tidak tutup. Padahal kadang sehari tidak ada pembeli. Boleh jadi tidak ada kepercayaan kepada anaknya. Betul. Kayak itu dia membastir ya. Ya seperti itu karena mungkin ilmunya belum sampai ke sana. Iya, betul. Nah, berarti kalau 100 ekor per hari, berarti membutuhkan karyawan banyak dong. Betul. Kalau boleh tahu, ada berapa karyawannya sekarang? Kalau sekarang tidak salah 13. Sudah 13 orang. 13 orang? Iya. Itu bukanya jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 8 pagi sampai 10 malam. 8 pagi, 10 malam. 10 malam itu habis ya? 10 malam itu habis. Atau mungkin pernah ada yang tertinggal atau mungkin cepat? Karena sekarang kan sudah diprediksikan, kita sudah ada sistem. Ya, kalau sudah malam itu dikurangi, penggorengan dikurangi, dikurangi seekor begitu. Ya, artinya tidak langsung. Tidak langsung kayak seperti kayak yang awal-awal sekali goreng.
gitu. Sekali goreng ya Ya, wajar lah, orang sekali tua goreng, tadi mengatakan iya. mubazir, Basir, ya, seperti sekali itu. goreng. Karena manajemennya masih kurang ini Iya, ya. betul. Terus di karyawan itu memang juga kita rekrut karyawan dites juga atau seperti apa? Tidak ada tes sih sebenarnya, hanya yang kita cari yang jujur, Pasti. pekerja keras, betul, pekerja keras dan yang mudah diatur seperti Mudah itu. diatur. Iya. Nah, pasti teman-teman juga mau tahu nih, mau tahu rasanya itu frog chick gimana sih? Frog ayam itu gimana rasanya, gimana dong? Kalau orang mau tahu di mana itu? Apakah sudah adakah di media sosial atau seperti apa? Ada di Instagram dan bisa pesan lewat Instagram dan WhatsApp itu. Instagramnya itu Prof apa Chick namanya? gitu. Prof Chick Iya, juga Prof Chick, ya. iya. Terus alamatnya sekarang di mana? Alamat di Jalan Esparman Pasar Tua. Esparman, ya. Jadi kalau teman-teman yang mau silahkan datang. Ada berbagai macam varian. Nah, sekarang sudah berapa macam variannya? Kalau sekarang ada 3 kayaknya. Ada 3, ada apa saja? Ada ayam crispy, geprek biasa dan geprek bakar. Dan rencana ini alhamdulillah sudah dikembangkan, ada menu baru, tapi nanti launching pada saat Ramadan insya Allah. Ada dong bocoran menunya. Seputar geprek-geprek juga, tapi lebih variatif gitu. Variatif lagi. Ya, betul. Oh ya, luar biasa, memang harus seperti itu Iya. ya. Dan saya lihat memang di lidah para pelanggan, saya lihat lebih banyak ke anak-anak milenial ya. Karena kan kita ini targetnya anak sekolah dan mahasiswa. Berarti kalau anak sekolah, mahasiswa, harga juga terjangkau pasti ya. Betul. Tidak lagi pasang harga yang pokoknya harga-harga anak sekolah lah gitu ya, yang bisa digapai anak sekolah. Terus buat Tika, harapan ke depan? Harapan ke depannya semoga Prof Chick semakin berkembang, mungkin bisa ekspansi ke daerah-daerah insya Allah, amin. Dan apa ya? Ada nggak ya sudah pesan di luar kabupaten? Sudah ada dari Bantaeng, ada Polres Bantaeng pernah pesan. Saya lupa sekitar 100-an porsi mungkin, sama ada waktu tahun baru dulu ada yang dari Makassar, dia acara tahun baru di Bira dan pesan di kami itu 2 hari berturut-turut 200-an porsi per harinya. Iya, betul. Iya, berarti kalau kita lihat income-nya ini dia akan terus kurvanya naik terus ya. Insya Allah, amin. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu bocoran dong, angka berapa sekarang? Kalau omset per bulan ya, per bulan itu 300-an. 300-an. Iya, per bulan. Biasa ya. 300-an per bulan. Dari awal merintis itu mungkin 100.000 juga mungkin kurang. Ya. Tidak ada yang tidak sampai tidak sampai dari seekor tidak habis. Jadi ya puluhan ribu betul puluhan ribu. Ya. Tapi karena gigihnya, kekehnya untuk mau berbuat ya. Iya, betul. Terus terakhir nih, pesannya kepada teman-teman di luar sana. Untuk para pelaku usaha ataupun untuk semuanya mungkin untuk semua, sebelum melakukan usaha mungkin kita harus mencintai apa yang akan kita kerjakan. Karena kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, di perjalanan tersandung batu, kita mudah untuk mundur. Jadi kita harus betul-betul mencintai pekerjaan kita, agar apapun rintangan di depan kita tetap semangat untuk tetap maju seperti Luar itu. biasa. Dan kecil besarnya income itu kita harus tetap bersedekah seperti itu. Ya, intinya sedekah. Sedekah, betul. Iya. Sedikit banyaknya yang kita dapat keluarkan itu. Iya. Kalau bisa per hari iya. Seperti itu. Intinya kuatkan juga hablum minan nasnya ya. Betul. Kita juga harus meminta kepada yang Maha Pemilik, begitu. Minta terus. Kita tidak ada apa-apanya. Luar biasa. Betul. Terima kasih buat Tika hadir di podcast Becak. Teman-teman di luar sana, jangan pernah ragu untuk berbuat. Ikuti proses langkah demi langkah dan cintai apa yang Anda lakukan. Usaha apapun itu Anda lakukan, jangan pernah Anda putus hablum minan nasnya, apalagi dengan hablum minallahnya. Ya, karena sesungguhnya apapun yang dilakukan hanyalah milik
Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.